Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, untuk praktikum yang kedua, mata kuliah desain grafis, ini kita akan belajar tentang pengaturan warna pada gambar atau image. Nah, sesuai dengan modul pertemuan kedua, yaitu untuk tutorial-tutorial, silakan kalian lihat di modulnya ya. Yang pertama adalah mengatur warna foto dengan color balance ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengatur warna foto atau image ya. Salah satunya dengan menggunakan color balance. Nah, baiklah, kalian yang mungkin sudah buka aplikasi Photoshop-nya mungkin bisa langsung mempraktekkan dengan sesuai dengan tutorial di modul praktikum kedua. Baiklah, sebelumnya bagi yang belum membuka gambar, silakan buka gambar dulu dengan cara file open ya. Nah, di sini saya sudah mengambil contoh gambar yang akan saya ubah untuk warnanya dengan cara di menu image, kemudian adjustment, dan pilih color balance. Nah, di sini ada beberapa warna untuk pengaturan color balance. Ada cyan, magenta, yellow, ada red, green, dan blue. Nah, kalau cyan warnanya kalau kita geser ke sebelah kiri dia mengarah ke warna cyan. Kalau kita geser ke sebelah kanan dia ke warna red gitu ya. Nah, kemudian kalau ke green ya, maka dia akan juga berubah warna ke arah green. Nah, kalau magenta seperti ini warnanya. Kemudian kalau kita geser ke blue, maka dia arahnya akan merubah warnanya ke blue gitu ya. Kalau yellow, yellow. Jadi sebenarnya ini juga bisa kita geser, tidak hanya satu perpaduan saja, bisa 3 perpaduan gitu ya. Nah, jadi untuk pengaturan warna color balance ya. Nah, oke, selanjutnya, nah ini tadi tutorial cara mengubah color balance-nya ya. Nah, apakah ke warna cyan, magenta, yellow, ataupun red, green, blue. Kemudian tutorial berikutnya adalah mengganti warna dengan full saturation. Nah, baiklah, Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara merubah warna yaitu dengan menggunakan full saturation. Nah, kita buka gambar kembali, misalnya ada gambar cabai gitu ya. Nah, oke, sudah terbuka. Kemudian kita klik image, adjustment, pilih hue saturation. Nah, hue saturation ini bisa mengubah warna. Kalau hue itu sesuai dengan tingkatan warna ya, kedalaman warna dan kecerahan warna. Hue ini bisa mengubah warna. Misalnya kita ingin mengubah warna cabai itu misalnya warna kuning gitu ya mungkin, ataupun warna hijau gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengaturnya. Nah, hue itu bisa mengganti warnanya. Kalau saturation ini untuk mengatur tingkat kedalaman warna ya. Jadi semakin ke kanan dia akan semakin cerah, ke kiri dia akan semakin gelap. Ya, jadi tingkat kedalaman warna. Kalau ini untuk tingkat pencahayaan. Nah, jadi efeknya juga pengaruh ke background-nya ya. Nah, gitu. Kalau ini lebih ke efek yang dipengaruhi adalah efek ke gambar cabenya. Nah, kalau lightness ini lebih ke background dan gambar cabenya gitu ya. Nah, jadi juga ada efek pencahayaan atau lightness. Nah, itu untuk pengaturan warna menggunakan full saturation. Baiklah, tutorial berikutnya ya. Mengganti warna dengan replace color. Nah, replace color ini mengganti warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya kalian bisa lihat di slide ke-5 ya, di modulnya mengganti warna baju. Sekarang kita akan buka gambar dulu ya.
Nah, gambar baju. Oke. Nah, sesuai dengan di modulnya, langkah-langkahnya adalah kita buka gambar dulu ya tadi ya, yang sudah Ibu buka tadi, pilih menu image, adjustment, kemudian pilih replace color. Jadi menu image, adjustment, pilih replace color. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, bagian image ya, kita klik image. Di sini kita ingin merubah warna bajunya ya, yang tadinya hijau mau kita ubah gitu kan. Nah, caranya di bagian selection ada eyedropper tool. Ini kalian klik saja, kemudian pilih sampel warna bajunya. Nah, kemudian kalau sudah dipilih, kita ingin mengubah warna. Misalnya caranya adalah di hue ya. Di bagian hue ini bisa kita atur warnanya. Tadi kan warna hijau menjadi warna ungu misalnya gitu kan. Nah, kemudian kita pilih selection. Ya, selection. Nah, kita lihat bahwa di bagian yang putihnya ini adalah bagian yang nanti akan berubah menjadi warna ungu gitu ya. Nah, kita mainkan di bagian fuzziness-nya. Jadi kita ingin mengenai warna ungu itu di bagian bajunya gitu ya. Jadi agar mengenai semua area. Jadi dia berdasarkan warna. Jadi yang dipilih itu tadi kan dia pakai warna hijau. Nah, kita klik eyedrop, kita pilih bajunya yang sesuai dengan warna hijau. Yang warna hijau ini akan berubah menjadi warna ungu misalnya gini. Nah, di bagian fuzziness ini fungsinya adalah untuk memberikan warna ungu tadi ke bagian yang warna hijau tadi yang dipilih. Nah, kalau sudah, maka kita bisa lihat hasilnya itu di bagian sebelah kanan ini ada kayak sampel gitu ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ketika kalian mainkan bagian fuzziness-nya, nah, dia ikut berubah gitu ya. Nah, oke, kalau sudah sesuai dengan keinginan, baru kita klik OK. Nah, jadi ini adalah cara mengatur warna atau ibaratnya mengganti warna dengan replace color, yaitu di menu image, adjustment, kemudian pilih replace color. Oke. Oke, next lanjut tutorial berikutnya adalah memberi efek objek dengan palette style. Nah, ini lebih kalau kita palette style ini adalah memberi efek pada warna teks ya. Nah, tadi kan kita kasih warna pada gambar. Sekarang teksnya. Nah, sekarang ini contohnya yang di slide ke-6 ya. Gambar cabai yang akan kita kasih nama teksnya dengan nama cabai. Bila ini Ibu keluarkan terlebih dahulu ya. Ibu buka gambar cabainya, kemudian Ibu kasih nama ya dengan menggunakan teks. Kalau teks berarti di sini ya. Nah, teks. Oke, kita klik ya. Oke, agak lama. Oke, saya klik. Nah, sebenarnya di sini sudah ada pengaturan untuk teks ya. Ini jenis hurufnya, kemudian untuk ketebalannya gitu ya, kemiringannya bisa diatur di sini. Kemudian untuk besar huruf kecilnya ya bisa diatur. Kemudian untuk warna hurufnya juga bisa diatur di sini. Misalnya saya menggunakan
popular STD dengan besarnya misalnya 18 gitu ya. Kemudian saya ketik dengan nama cabai. Dan ini bisa kita atur warnanya sesuai keinginan ya. Misalnya mau warna hitam. Nah, ketika kita menambahkan teks, ya, perhatikan di sini ada layer ya. Nah, kalau kalian belum aktifkan layar, pastikan ini sudah diaktifkan bagian layernya. Nah, layer ini yang bagian di atas background layer ini kan ada kayak huruf T. T ini artinya ada penambahan teks di bagian gambar. Maka ada penambahan layer di sini. Nah, kalau kita klik maka dia akan berubah namanya, layarnya ya. Nah, kita buat teks. Baiklah. Pastikan ini diaktifkan. Kalau sudah biru berarti sudah aktif. Kemudian kita pilih style. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa mengubah style dari teksnya. Nah, misalnya gambar ini ya. Jadi kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebenarnya untuk mengubah style teks bisa menggunakan di bagian ini ya, style. Nah, jadi kita bisa ubah. Oke, maka teksnya juga akan berubah. Oke, itu cara untuk mengubah style dari teks ya, dengan paduan beberapa warna. Ya. Oke, lanjut lagi kita ke tutorial berikutnya adalah mengaburkan gambar dengan blur. Nah, misalnya di sini adalah tutorialnya adalah gambar kupu-kupu. Jadi seolah kupu-kupu itu memiliki apa namanya ya? Jadi gambarnya itu seolah-olah bagian apa namanya? Jadi di bagian backgroundnya itu dikaburkan dengan menggunakan blur, gitu ya. Nah, misalnya contohnya adalah gambar kupu-kupu. Jadi seolah-olah ada energiknya gitu ya di bagian gambar kupu-kupunya. Oke. Nah, gambarnya sudah terbuka. Nah, kemudian kita seleksi ya, boleh menggunakan quick selection. Jadi seleksi itu bisa menggunakan quick selection. Kalau tidak muncul, kalian klik kiri, agak lama gitu ya, klik kirinya agak lama, maka ada akan muncul sub-subnya. Ada Magic Wand Tool, ada quick selection. Nah, kalau kita tekan, klik aja sekali gitu ya. Nah, klik sekali, maka dia akan kita akan menseleksi bagian background-nya ya. Karena kita akan mengubah bagian background-nya. Nah, kalau sudah di seleksi background-nya menggunakan quick selection tool. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik blur, atur parameter untuk mengatur tekanan puas. Oke, di bagian menu filter, blur, kemudian pilih yang radial blur. Nah, ini di bagian ini bisa diatur amount-nya.
Nah, apakah bentuknya spin ya? Kalau spin itu ibaratnya kayak melingkar gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah bentuk blur yang jenisnya adalah radial blur. Oke, itu tutorial ya untuk memberikan blur pada gambar. Nah, kemudian menajamkan gambar dengan sharpen tool. Nah, ini saya akan nanti kalian boleh coba ya. Oke. Lanjut kita ke ini saja ya, mengubah latar pertama menjadi studio. Nah, buka gambar, kemudian seleksi gambar dengan menggunakan quick selection, ubah warna set foreground color dan ubah set background color. Nah, baiklah kita akan mengubah foto, mengubah latar tamannya ya menjadi studio. Misalnya kita ambil gambar dulu. Nah, ini adalah gambar seorang wanita atau seorang pengantin di mana dia berada di taman gitu ya, dan kita akan mengubah latar belakangnya. Nah, menjadi sebuah studio itu, jadi seolah-olah dia sedang berada di studio. Nah, jadi kita harus menseleksi dulu ya, menseleksi dulu yang akan kita ubah, berarti kan latarnya yang akan kita ubah. Kita seleksi, boleh menggunakan quick selection ya. Jadi selection ini, quick selection itu berarti dia menseleksi secara cepat. Nah, kalau kita ingin quick selection-nya lebih rapi, boleh juga cara dengan apa namanya, ini ya, pakai lasso tool atau poligonal. Kalau kita ingin seleksi secara manual lah gitu, jadi tidak secara cepat gitu ya. Jadi lebih kelihatan pengen lebih rapi ya, silakan pakai yang antara 3 ini. Nah, ini karena saya biar tidak lama gitu ya, jadi saya pakai quick selection. Oke, jadi saya akan mengubah latar belakangnya. Nah, karena saya sudah menseleksinya, kemudian saya klik di bagian foreground. Ya. Foreground-nya kita pilih warna biru. Jadi klik aja area sini. Nah, pastikan ini namanya set foreground. Nah, kalau yang ini di belakangnya adalah background. Jadi ini set foreground-nya dan ini background-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah klik menu filter, render, cloud. Filter, render, cloud. Nah, jadi cloud ini seperti awan. Nanti dia perpaduan warna hitam dan warna biru. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita ingin ini ya. Jadi warnanya juga bisa berubah. Misalnya kita ingin menghilangkan seleksinya. Ini kan masih ada aktif seleksinya ya. Caranya pastikan ini quick selection-nya sudah aktif ya. Kemudian klik kanan, pilih di select. Maka seleksinya akan hilang. Jadi itu caranya mengubah latar taman menjadi sebuah studio. Oke, next lagi kita tutorial berikutnya.
Di slide ke-13 ini kita akan merubah ya foto gapura istana keprajuritan. Jadi nanti kita akan mengedit foto istana gapura keprajuritan, di mana di situ nanti akan kita tambah taman bunganya. Nah, oke. Baiklah, ini Ibu keluarkan terlebih dahulu. Tidak Ibu simpan ya. Nah, Ibu buka gambar istana. Nah, jadi di sini kayak ada kayak ada namanya kabel antena ya. Nah, kabel antena ini akan Ibu hapus ya. Jadi karena ini gambarnya kecil, kita perbesar aja menggunakan zoom. Oke, di sini bagian atas ya, ini untuk memperbesar dan ini untuk memperkecil. Nah, sekarang Ibu akan menghilangkan bagian kabel listrik ya, kayak ini. Kabel listriknya dengan cara ini ya. Jadi kita pakai healing brush tool. Jadi dia tuh macam-macam ya. Jadi kita pakai yang healing brush tool. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini bisa kalian atur diameternya ya, ketebalannya. Jadi cara mengaplikasikannya, kalian tekan Alt di keyboard. Jadi kita akan menghapus area yang sama persis dengan area yang kita hapus. Misalnya saya mengambil, saya tekan Alt, kemudian saya klik kiri sebelah sini ya. Nah, kemudian saya sapukan. Terlalu besar ya diameternya. Oke, saya perkecil dulu. Perkecil dulu diameternya. Kemudian saya tekan Alt. Kemudian saya diklik-klik saja ya. Jadi saya tutup dengan cara mengambil sampel yang tadi saya tekan Alt, saya klik kiri ya. Jadi saya ngambil area di sini untuk menutupi mengaburkan kabelnya. Nah, jadi ini fungsi healing brush tool. Nah, di sini kan ada history ya. Ini adalah history. Jadi history ini sangat penting bagi kita jika kita ingin kembali ke semula. Misalnya kalau kita klik healing brush tool itu berapa kali, maka di sini juga akan muncul seberapa banyak kita klik tadi. Kita sapukan tadi kan. Nah, di bagian sini juga akan saya hilangkan ya kabel listriknya ya dengan cara kayak tadi. Pastikan sudah aktif healing brush tool-nya. Kemudian tekan Alt. Nah, saya ambil areanya di sini karena menyerupai di sini ya, sampelnya di biru. Dan baru saya sapukan. Jadi seolah-olah ditutup gitu ya, dengan sampel yang sama, menyerupai. Nah, maka akan hilang. Nah, jadi healing brush tool itu adalah bisa untuk menutup bagian yang sesuai dengan sampel. Ya. Nah, sekarang karena gambarnya ini sudah saya hilangkan tadi garisnya, healing brush tool-nya, pakai healing brush tool. Kemudian saya akan membuka gambar bunga karena saya akan menambahkan bunga di gapuranya. Oke. Oke, ini gambar bunga. Saya perbesar ya. Nah, kita akan menseleksi bagian bunganya, ya, bagian bunganya. Boleh pakai ini ya, boleh pakai lasso tool poligonal jika ingin kita menseleksinya lebih rapi lagi. Ya, ataupun mau pakai quick selection. Jadi saya pakai quick selection. Ini karena saya biar cepat aja ya.
Nah, ini saya jadi kemungkinan agak terpotong ya, karena saya pakai quick ya tadi ya, karena secara cepat tadi. Jadi kalau kalian mau rapi lagi ya silahkan pakai ini ya, lasso tool secara bebas. Jadi kalian seleksi, kalau pakai lasso tool itu seleksinya di bagian bunganya ya, sampai mengenai sampai ke bawah. Nah kalau saya pakai quick selection, saya seleksi di backgroundnya ya. Nah tapi saya cara supaya dia seleksi ke bunganya dengan cara kalau ini sudah kita seleksi ya di bagian backgroundnya, sekarang kita akan menseleksi bagian bunganya. Nah, caranya adalah klik kanan, pilih select inverse. Jadi dia akan menseleksi bagian bunganya. Nah, itu fungsi select inverse gitu ya. Nah, jadi yang di background itu tidak diseleksi, yang diseleksi adalah bagian bunganya. Nah, Ibu ibaratnya ini masih belum rapi sebenarnya ya, biar Ibu cepat aja. Nah, sekarang kita akan mau pindahkan bunganya itu ke dalam gapura. Caranya, nah kita pilih move tool. Pilih move tool, kemudian arahkan ke bagian gambar bunganya, maka akan muncul kayak gambar gunting ya. Caranya kita drag ya, drag itu ditekan, ditahan ya sambil digeser, dan kita lepaskan di bagian gambar sebelahnya. Jadi kan pastikan gambarnya itu berdampingan. Oke, ini saya fullkan aja gambarnya. Nah, ini kan masih besar nih. Bagaimana caranya supaya bisa kita perbesar kecilkan? Dengan cara di menu edit, pilih free transform. Atau cara cepatnya adalah CTRL-T. Nah, jadi ini gambarnya bisa kita perbesar, bisa kita perkecil. Jadi yang tadinya di depannya adalah gambar kolam, ada kolamnya ya, jadi kita tutup dengan menjadi gambar taman. Taman bunga. Nah, kalau sudah kira-kira udah pas, kita klik lagi ini ya, move tool ya, maka akan keluar kotak dialog seperti ini, kita apply saja. Nah, jadi ini adalah tutorial bagaimana cara memasukkan gambar ya. Tadi kita menggunakan healing brush tool itu fungsinya adalah untuk menutupi bagian yang akan kita tutupi, misalnya tadi kan gambar kabel ya. Nah, jadi dia menutup bagian menggunakan sampel. Kemudian gambar bunga itu kita masukkan ke dalam gapuranya. Caranya ya pakai seleksi. Ya, boleh pakai lasso tool tadi ya. Nah, tapi kalau kita ingin lebih rapi ya pakai lasso tool. Nah, kalau sudah seperti ini, tugas untuk laporan praktikumnya adalah, jadi kalian melanjutkan kembali di bagian tutorial terakhir itu kan membuat mengedit gambar gapura itu dengan cara memasukkan taman bunga, kemudian kalian masukkan gambar kalian, foto kalian di misalnya di tengah-tengah gapura ataupun di sebelah kiri atau kanannya lah gitu ya. Jadi tugas kalian adalah memasukkan gambar foto kalian di Istana Gapura ini, ya mungkin foto full badan ya, foto full badan. Nah, boleh di tengah-tengah ini atau sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi seperti itu. Oke.
Jadi itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat, bisa kalian praktekkan dengan mudah dan ilmunya bisa kalian manfaatkan untuk mengedit foto-foto yang lain. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.